Baik, selamat. Ini siang, masih siang. Siapa menerjemah? Ada terjemahnya. Recording in progress. Dulu ya, kalian bisa ya? Oke, baik. Bijak, terima kasih dengan Sri karena beri kesempatan boleh ada di sini. Sama-sama. Untuk kumpul semuanya. Cuma nanti maaf, ya kami nggak. Kenapa? Udah disiapin waktu. Oh sudah ya. Cuma maaf nanti nggak sampai selesai karena langsung berangkat. Berapa jam tadi dari Mandam ke sini? Kira-kira 90 sampai 100 menit. Oke, baik. Terima kasih, kita belajar. Kita akan buka ayat yang pertama untuk jadi bahan perenungan buat kita semuanya. Ya, Lukas pasal 15 ayat 1. Lukas 15 ayat 1. Kita akan belajar bahwa kekristenan itu bukan agama. Ya. Kekristenan itu sebuah kehidupan. Udah, Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 sudah ketemu? Oke, mau baca bahasa Jerman atau bahasa Belanda? Bahasa Indonesia dulu. Indonesia dulu ya. Ayo Indonesia dulu. Udah dapat semua? Sudah. 1, 2, 3. Ayo ulangi bahasa Indonesia. Ayo ulang. 1, 2, 3. Para pungut cukai dan orang-orang berdosa bisa saja datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Oke, bahasa Jermannya seorang aja. Ya, bitte. Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Ya. Saudara, kita akan belajar. Ayo kita tanya. Para pemungut cukai dan orang berdosa pada waktu itu bisa nggak ikut ibadah di bait suci? Enggak. Nggak bisa. Ya. Ternyata kasus ini ada sampai hari ini. Orang berdosa itu pasti takut untuk ikut ibadah. Ya, agama apa saja. Kira-kira ya atau tidak? Aneh. Tapi orang-orang ini nggak pernah takut datang kepada Tuhan Yesus. Dan ini luar biasa. Begitu kita mendengar kata agama, langsung muncul dua hal. Satu, kemunafikan. Betul atau tidak? Lalu saya tanya, betul enggak? Kalau mendengar kata agama, itu langsung muncul munafik. Kedua, kalau mendengar kata agama, orang beragama, itu langsung suka menghakimi orang. Iya atau tidak? Coba saya pikir. Iya atau tidak? Aneh. Mau agama apa saja. Tapi peristiwa ini sangat luar biasa. Ternyata mereka, orang-orang berdosa dan pemungut cukai ini tidak mungkin bisa ikut ibadah. Tapi mereka tidak takut datang kepada Tuhan Yesus. Betul tidak? Saya nggak tahu dalam bahasa Jerman tadi. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata biasanya. Nah, apa kata biasanya itu? Bukan reklamasi. Biasanya. Gewöhnlich. Bagaimana bahasa Jermannya apa? Saya ingin tahu. Yang bahasa Jerman? Biasanya. Iman. Oke. Nah, apa kata lain biasanya? Iman. Apa kata lainnya? Ayo cepat. Selalu. Betul. Apalagi? Ayo. Nggak ada henti-hentinya. Kebiasaan. Sering sekali. Sering sekali. Selalu. Nah, itu yang terjadi dengan hidup Tuhan Yesus.
Artinya, murid-murid Tuhan Yesus ini tidak boleh menjadi orang beragama. Murid-murid Yesus harus menjadi pribadi yang justru orang-orang berdosa tidak pernah takut untuk mencari Yesus lewat kita. Katakan yang benar. Saya ulangi lagi, menurut ayat ini, murid-murid Tuhan Yesus itu tidak boleh dijauhi ya oleh orang-orang berdosa. Justru harus didatangi. Karena kejadian ini luar biasa. Mereka itu nggak pernah takut untuk ketemu Yesus. Tapi mereka takut ketemu orang-orang Farisi, orang-orang beragama. Itu mereka takut sekali. Nah, mari kita tanya ke diri kita. Kapan terakhir ada orang-orang yang dikenal jahat di sekitar saudara, tapi nggak takut? Walaupun mereka tahu saudara orang Kristen, tapi mereka nggak takut ketika mereka cari Yesus lewat saudara. Nah, ini hal yang penting dalam hidup kita. Justru kalau saudara mengaku diri beragama, maka orang takut datang kepada saudara. Karena tadi itu munafik dan suka menghakimi. Saudara, kegagalan gereja ya bukan karena tidak punya gedung yang besar. Kegagalan gereja bukan karena tidak ada baptis, tidak. Kegagalan gereja ketika orang-orang berdosa takut untuk cari Tuhan di situ. Salah seorang anak saya di Nabire, dia tulis satu yang bagus. Orang beragama itu mencari tempat untuk dikuduskan supaya Tuhan datang. Maka itu semua tempat agama seperti tempat suci. Tapi kalau Tuhan tidak, justru dia mencari orang berdosa untuk dikuduskan. Tahu nggak bedanya itu? Nah, ini yang Tuhan rindukan atas kita semuanya. Bahwa hidup saudara dan hidup saya itu harus jadi tempat untuk orang-orang yang berdosa bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, kita lihat Yohanes 8 mulai ayat 2. Yohanes 8 mulai ayat 2. Ada kisah yang luar biasa di situ. Yohanes 8 ayat 2. Ya, kita baca bahasa Indonesia saja. Ayat 2, udah ketemu semua? 1, 2, 3. Pagi benar. Tuhan Yesus mengajar, tapi bukan di dalam bait suci. Sebab Tuhan Yesus nggak boleh masuk, tapi di halaman. Nah, ada apa? Ayat 3. Ayat 3, 1, 2, 3. Stop. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini orang beragama. Mereka ngapain? Melemparkan seorang perempuan yang kedapatan, yang ketahuan berbuat zina. Maaf, kalau dikatakan berbuat zina, itu satu orang atau 2 orang? Paling tidak. Maaf, paling tidak 2 orang. Ini orang beragama ini. Tapi yang dibawa berapa orang? 1. Betul? Pernah dengar pendeta Stephen Tong di Indonesia? Nah, ya. Nah, tahun 76 saya dengar dia khotbah ayat ini. Tahun 76, lama sekali. Begini kata Pak Tong, nggak mungkin nangkap orang berzina kok cuma perempuan yang dibawa. Saudara perhatikan, sampai hari ini hampir
semua agama. Kalau saya tidak berkata semua agama, itu selalu merendahkan perempuan. Loh, betul atau tidak? Hampir semua agama. Lihat itu di Afghanistan. Aduh, perempuan gak ada harganya sama sekali. Satu kali saya lagi diminta untuk bicara tentang pendidikan anak. Ini ibu-ibu pengajian di Cianjur, tahun 80-an. Ya. Nah, terus dalam diskusi tiba-tiba ada perempuan itu berkata, ini masalah perjinan. Pak, kami nggak setuju dengan hukum kami. Hukum yang mana? Yang kurang ajar kan matanya laki-laki. Kenapa kami yang dibungkus? Nggak ngerti? Nggak apa-apa. Ya toh, hukum mereka perempuan tutup rapat semuanya. Itu supaya laki-laki nggak terangsang. Itu hukum mereka. Nah, maka itu para wanita ini protes. Harusnya mata laki-laki yang ditutup, bukan kami yang ditutup. Hebat ya? Nah, lalu Pak Tong berkata begini, wih, kaget semua. Jangan-jangan lakinya itu salah satu imam atau ahli Taurat itu. Karena kenapa nangkep orang berzina kok cuma satu yang dibawa? Saya ngerti ya? Nah, inilah agama. Seolah-olah hanya orang suci, orang benar yang boleh bertemu dengan Tuhan. Ini konsep yang salah. Maka itu ketika Tuhan Yesus datang, dia mengajar orang sakit yang perlu dokter. Masih ingat kata itu? Ya, masih ingat gak? Orang sakit yang perlu dokter, orang sehat gak perlu. Jadi yang perlu diselamatkan itu orang berdosa, bukan orang yang baik. Nah, udah ayat 4, apa yang terjadi? Masih pasal 8 Yohanes ayat 4, 1, 2, 3. Mereka berkata kepada Yesus, Recording in progress. Jadi ini jebakan. Ayat 5 supaya tahu ya. Apa maksud pada tanya itu? 1, 2, 3. Musa dan Taurat memerintahkan kita untuk membawa. Untuk siapa Filipus? Ya. Terus? Iya, ini masih ada tapi. Ya, Phil, ada masalah ini sinyalnya. Mungkin ganti aja ke Facebook atau Instagram ya. Atau matikan aja sih yang Zoom-nya ya. Tapi sebentar kasih tahu dulu mereka. Maaf yang di Zoom, gangguan ini sinyalnya aneh ya, biasa nggak pernah di sini. Ganti ke Facebook dan Instagram saja. Jelas ya, yang di Zoom, minta maaf. Oke, matiin aja supaya kita bisa pakai baterai di mana. Baik, saya lanjut. Nah, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dijebak, dijerat dengan fakta yang mengerikan sekali. Menurut Musa, orang seperti ini harus dilempari batu sampai mati. Menurut kamu bagaimana? Coba renungkan. Kira-kira jawab apapun salah atau benar buat mereka? Ayo, Tuhan Yesus jawab apapun benar, bisa benar atau bisa salah? Tetap salah. Kalau dia menyetujui, lakukan seperti yang Musa lakukan. Pasti mereka protes. Loh, katanya kamu datang dengan kasih. Kenapa menghukum orang? Ya tahu. Yang kedua, kalau Yesus berkata bebaskan, pasti disalahkan juga. Berarti kamu kompromi dengan orang berzina. Betul? Saudara, disinilah kita melihat, maaf ya, jahatnya agama ini. Ayat 6 atau 7 sekarang? 6 ya, 1, 2, 3. Nah ini toh, untuk mencobain terus. Nah, supaya ada kesempatan untuk nangkap Yesus, untuk menjatuhkan Tuhan Yesus supaya dihukum. Terus ayat berapa 8-nya? 7. Oke, 7. 1, 2, 3.
Nah, stop. Ini kalimat penting. Dan mereka terus menerus. Bahasa Indonesia mencecar. Maaf ya, siapa yang mengikuti pengadilan-pengadilan agama di Indonesia, masalah penistaan agama, masalah itu orang-orang beragama itu mencecar, betul, terus menerus. Saudara, ini loh jahatnya agama. Bagi yang belum tahu harus tahu. Mungkin saudara tahu. Ternyata semua agama di dunia ini itu asalnya dari setan. Kenapa? Ya, hanya agama yang boleh menghukum orang lain sampai mati, asal bukan seiman, maka orang itu nggak bisa disalahkan. Sadis itu. Lihat, perang agama adalah satu-satunya perang yang tidak pernah selesai sampai hari ini. Betul nggak? Semua perang bisa selesai, cuma agama tidak. Bayangkan, orang Kristen saja, kita harus mengakui ini. Tidak ada doktrin atau dogma yang tidak berasal dari Alkitab. Iya atau tidak, tahu jawab. Lalu saya tanya ini. Semua doktrin berasal dari Alkitab, berarti gereja itu. Iya kan? Enggak ada doktrin yang enggak berasal dari Alkitab. Tapi aneh. Kalau sumbernya cuma satu, yaitu di Bible. Tapi kenapa hasilnya bisa perpecahan seperti ini? Coba saya tanya saudara. Orang Katolik mau nggak diajak ke Finks, ke gereja Pentakosta? Jawab, mau nggak? Enggak. Orang Protestan diajak ke Katolik, mau nggak? Nggak mau. Orang Baptis, orang Advent, nggak mau. Ini satu kejahatan yang mengerikan sekali. Maka itu saudara dipanggil menjadi murid Yesus, tidak untuk yang lain. Saya cuma cerita ini karena ini pertama kali nanti saya akan ke Mannheim. Terima kasih untuk saya dapat kesempatan. Tahun 81 pertama kali saya ke Eropa. Tahun 81. Sampai hari ini, jadi beberapa tahun itu ya, saya tidak bawa gereja, saya nggak bawa agama. Lalu apa yang saya bawa? Pengajaran dari Tuhan Yesus. Maka itu berpuluh tahun Tuhan bawa saya bolak-balik ke Eropa. Setahun bisa 3 kali, bisa 4 kali, tergantung keperluannya. Sampai hari ini nggak ada satupun gereja yang saya dirikan. Justru ketika tahun 90-an awal banyak datang pendeta-pendeta itu, akhirnya jadi perpecahan. Yang tadinya kami ini cuma satu se-Eropa ini, namanya Persekutuan Doa Indonesia. Tapi begitu datang pendeta-pendeta itu, menyedihkan sekali. Oke? Lalu apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus? Yohanes 13. Yohanes 13. Ayat 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Ada? Rejin Firun. Rejin? Udah? Udah? Baca? 1, 2, 3. Aku memberikan kalimat baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan kamu tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu menjawab kamu saling mengasihi. Wah, ini luar biasa. Tuhan memberikan kita perintah yang baru. Perintah yang baru itu isinya sederhana sekali. Kasih sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Dengan demikian,
Coba lihat ayat 35. Saya minta bahasa Jerman dibaca ayat 35. Von Mundreji. Siapa mau baca silakan. Ayo, siapa aja boleh. Ya, gitu. 35. Ya, von Mundreji. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ya, saudara tahu? Kapan dunia akan tahu? Kapan seluruh dunia akan mengenal bahwa kita ini murid-murid Yesus? Hanya karena satu hal. Ketika kita saling mengasihi, sama seperti Yesus mengasihi kita. Nah, maaf ya, saya mau berikan bukti ini. Semua agama di dunia itu punya simbol, ya. Semua agama di dunia punya tanda-tanda khusus. Misalnya, saudara di tengah keramaian kota, lalu di depan saudara ada sekelompok orang, sebelah kiri saudara ada, sebelah kanan ada, di belakang saudara juga ada. Kenapa kita bisa tahu ini Muslim? Oh, yang ini Hindu ini, yang ini pasti Buddhis, oh ini pasti Sikh. Dari mana kita bisa tahu? Pakaiannya. Karena itu tanda agama. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan tanda apa-apa, termasuk salib. Kalau masih ada yang menganggap tanda salib itu dari Tuhan, salah. Kenapa dalam gereja ada tanda salib? Itu tradisi. Ya, sejarah gereja Katolik menyebutkan Kaisar Konstantin itu kaisar pertama yang mengaku Kristen. Maka kerajaan Roma berubah luar biasa. Nah, suatu malam Kaisar Konstantin mimpi sebab besok dia akan perang. Dalam mimpi itu tradisinya di Alkitab tidak ada. Pakai tanda salib di perisai-perisaimu, di bannermu, bendera, pakai tanda salib. Konstantin nuruti mimpi itu. Dan sejarah mencatat, ya ternyata betul mereka menang perang itu. Lalu sejak hari itu tanda salib ada di gereja. Jadi bukan dari Tuhan. Nah, satu-satunya tanda sehingga seluruh dunia tahu kita ini murid Yesus, ya cuma satu ini. Apa tadi? Saling mengasihi. Ini luar biasa, gak ada tanda lain. Siapa yang ngikuti ya? Kira-kira 3 tahun atau 4 tahun belakangan ini di sosial media ada video-video pendek. Saya nggak tahu tuh kenapa kok muncul binatang-binatang, misalnya anjing, kucing yang luka, binatang yang begitu disayangi orang mereka berubah. Ngikutin nggak video-video pendek itu? Ada nggak? Ngikutin nggak? Coba, itu banyak sekali. Nah, itu membuktikan, maaf ya, binatang saja begitu disayangi, hidupnya bisa berubah. Dan buat saya sebagai hamba Tuhan itu alat penginjilan yang luar biasa. Kasih. Jadi Yohanes 13 ayat 34-35 ini memberitahu kita betapa kekuatan kasih. Simbol yang Tuhan Yesus beri kepada kita, murid-muridnya. Bukan doa pagi, bukan doa siang, bukan puasa, bukan memberi persembahan, bukan. Tapi saling mengasihi, katakan amin. Begitu kita saling mengasihi, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, maka dunia akan tahu kita murid-muridnya. Nah, maaf lagi sekali, agama nggak bisa seperti ini. Karena begitu orang ketemu dalam agama, pertanyaan pertama, kamu agama apa? Maaf, di antara kita sendiri. Oh, kita sama-sama Kristen. Pasti tanya, kamu Kristen apa? Betul? Begitu nyebut, langsung, oh kita beda. Padahal bapaknya satu. Nah, saudara tinggal di Jerman. Kalau teman-teman mau tanya, nggak usah bilang soal agama ini, agama itu. Tapi
nyatakan kasih Tuhan ini. Ini akan luar biasa. Saya Olin nggak datang hari ini. Ya. Kemarin dia memberi kesaksian. Ya. Tahu-tahu dia tadinya kerja di mana? Globus tuh. Ya, di daerah mana? Di Dutenhoven. Dutenhoven, jauh dari Lungen. Ya. Nah, waktu itu pasti semua kita tahu mereka berusaha untuk bisa beli bisnis itu yang di Globus. Tapi ternyata nggak bisa. Nah, dan mereka perlu hidup. Lalu Olin coba melamar. Dengan banyak lamaran dia kerjakan, nggak ada satupun yang diterima. Suatu hari iseng, dia lihat Facebook Artesan. Ya, Artesan itu cari orang. Nah, Olin ini iseng, dia berkata iseng, dia masuk aja namanya. Kaget, ternyata diterima. Dan itu dekat rumahnya. Dia bilang jalan kaki cuma 5 menit sampai. Dan lebih hebat lagi itu Artesan privat. Jadi tinggal itu orang-orang kaya semua. Ada 80 orang tua yang dilayani Karolin. Nah, dari kesaksian ini kita tahu ternyata suasana itu berubah. Karena maaf ya, yang pernah kerja di situ pasti tahu menjengkelkan nggak orang-orang tua itu, maaf ini ya, permintaannya macam-macam. Ternyata Olin jadi berkat yang luar biasa hanya dengan kasih, bukan dengan agama, tidak, dengan kasih. Dia merawat dengan baik, dia melayani dengan baik, dia memberi makan dengan baik, luar biasa. Nah, dunia membutuhkan ini. Dunia membutuhkan kasih, dunia tidak membutuhkan agama. Katakan amin. Dunia membutuhkan kasih. Maka itu dalam kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyatakan kasih ini kepada dunia. Setuju? Nah, bagaimana caranya? Kita buka 2 Korintus 8. Bagaimana caranya supaya kasih itu bisa dinyatakan? 2 Korintus pasal 8 mulai ayat yang pertama. Ya, ayat 1. Judulnya dulu, baca dulu di Alkitab bahasa Indonesia. Pelayanan kasih. Bahasa Jerman ada judulnya enggak? Mit anderen Teilen. Mit anderen Teilen. Oke. Baca. Bagaimana keadaan gereja-gereja di Makedonia? Ayat 1, 2, 3. Makedonia itu sampai hari ini masih ada wilayahnya. Itu perbatasan Turki dengan Eropa. Makedonia. Nah, di Makedonia itu ada beberapa gereja yang dilayani oleh Paulus. Nah, masa itu Makedonia mengalami kesulitan yang sangat berat. Lihat ayat 2. Apa kesulitannya? Ayat 2. Pelan-pelan ya. 1. Bagaimana kondisi mereka? Nah, stop. Dicobai dengan berat. Apa bahasa Jermannya? Schwierigkeiten, ya. Dicobai dengan berat. Enak enggak? Jawab dong, enak enggak? Dengan kata dicobai sudah enggak enak. Ini berat lah. Nomor 2, bagaimana kondisi mereka? Mengalami berbagai penderitaan. Bahasa Jermannya? Ayo. Ayo bacakan ayat 2 ya. Ayo. Christen dort gerieten wegen ihres Glaubens in viele Schwierigkeiten haben sich danach ertragen. Nah, nomor 2, kenapa? Bicara ayat 2. Wilannya nggak bisa. Oh, wilannya. Iya, jangan apa. Oke. Jadi keadaan pertama mereka dicobai dengan berat. Keadaan kedua mengalami berbagai macam penderitaan. Tapi apa yang mereka alami? Ya, apa yang mereka lakukan?
Baca. Sukacita mereka meluap. Nah, khususnya apa itu bahasa Jermannya? Sukacita mereka meluap. Sie waren voller Freude. Voller Freude. Saya tanya, mungkin nggak orang yang sedang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan mengalami sukacita yang meluap? Mungkin tidak. Jawab dong, mungkin tidak. Tergantung. Nggak mungkin, tergantung apa menderita. Dia menderita mengalami sukacita tergantung kalau dia punya iman dan pengharapan. Nah, bukan itu yang umum saja jawabannya. Yang umum saja. Cek Facebook. Bukan, lihat ininya. Ayo, mungkin nggak secara umum saja? Tidak. Tapi kondisi ketiga lihat. Ayo baca. Kondisi ketiga apa? Ayo. Enggak, bukan. Kondisi setelah itu. Ya, bukan cuma miskin. Salah bacanya. Bukan. Yang miskin tadi ada ukuran. Bukan. Nah, lengkap loh bacanya. Meskipun mereka sangat miskin. Bahasa Jermannya apa? Großen Armut. Großen Armut. Wih, ini ngeri sekali. Tapi mereka bagaimana dalam hal kasih? Nah, kaya dalam kemurahan. Inilah gereja-gereja yang ada di Makedonia. Inilah kasih yang dunia tunggu, yang dunia cari. Bagaimana dalam kondisi dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, mereka sangat miskin. Tidak cuma miskin, tapi sukacita mereka meluap dan hati mereka murah dalam memberi. Sampai Paulus sendiri heran. Lihat ayat 4. Apa yang Paulus katakan? 4, 1, 2, 3. Ya. Untuk apa? Mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bayangkan, kalau kita baca ayat 4 ini, Paulus rela nggak menerima apa yang mereka berikan untuk gereja-gereja yang lain? Paulus rela menerima nggak? Enggak. Maka itu mereka mendesak, ambil saja yang dari kami, bagikan kepada saudara-saudara yang kekurangan itu. Nah, dunia membutuhkan ini. Saya beri kalimat ini, saya minta saudara jawab dengan baik. Setuju nggak kalau saya katakan dunia nggak butuh agama, tapi dunia butuh kasih? Lo jawab. Dunia nggak butuh agama. Waktu COVID, ya COVID-19, saya menemukan sebuah fakta. Ini dari anak-anak muda. Kan selama COVID itu nggak ada orang beribadah. Contohnya waktu puasa, nggak ada orang tarawih. Semua tempat suci agama di dunia, termasuk Yerusalem, termasuk Vatikan, mana saja tutup, termasuk Mekah tutup. Begini kata anak-anak muda, ya ternyata Tuhan gak marah itu kami gak beribadah. Pernah dengar gak kalimat itu? Itu membuat revolusi di dunia ini. Jadi COVID itu membawa berkat yang luar biasa. Ternyata Tuhan gak marah bagi beribadah. Nah, itulah bukti bahwa dunia itu membutuhkan kasih, bukan agama. Maka itu mulai hari ini ambillah sikap untuk kita menyatakan Yesus bukan lewat agama, tapi lewat kasih. Oh, ada yang ngambil. Telat menjawab. Betul? Saya ulangi lagi. Bila dengan pelajaran ini kita semua mengambil keputusan, kesimpulan. Dunia tidak membutuhkan agama, tapi membutuhkan kasih. Kalau sebagai kalimat lain, dunia nggak butuhkan khotbah-khotbah. Dunia butuh tindakan yang nyata
dari kasih. Maka itu Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan itu. Siap untuk menyatakan Yesus lewat perbuatan kita. Maka itu ketika orang-orang Farisi menolak orang-orang berdosa, tapi justru mereka tidak takut untuk ketemu Tuhan Yesus. Ada yang mau tanya sampai di sini? Sebelum kita akhiri, ada yang mau tanya? Kalau aku boleh. Oh, silakan. Kalau kan kita fokusnya memberikan kasih, akhirnya daripada bagian kita cuma melakukan perbuatan kasih atau memperkenalkan Kristusnya, itu seperti apa? Atau cuma bilang, oke, yang penting gue berbuat baik gitu kan? Ya, pertanyaan bagus. Tahun 78, Billy Graham itu pertama kali ke Singapura dan membawa perubahan besar gereja di Singapura. Tahu yang pernah dengar kata Billy Graham ya, orang hebat penginjil. Tahun 80, karena saya ikut terlibat. Akhirnya gereja-gereja di Singapura itu membuat sebuah gerakan, movement. No Jesus Evangelism. Wah, itu aneh. Jadi penginjilan tanpa membawa nama Yesus. Aneh bukan? Wah, saya jadi ingin tahu. Nah, seperti yang saudara tahu, Singapura itu negara kecil, tanahnya sempit, maka itu flat, apartemen banyak sekali. Nah, waktu itu saya tidak tahu berapa banyak gereja di Singapura mengadakan penginjilan tapi nggak bawa nama Yesus. Jadi yang mereka tinggal di apartemen, tinggal di flat, itu membuat cetal-cetal kecil-kecil, ya, ditempelkan di mana saja flat itu. Siapa yang mau pergi ke luar negeri, tapi nggak ada yang ngurus anjingnya atau kucingnya atau ikannya, panggil kami, kami siap. Ada orang tua, ya, nggak ada yang bantu, perlu belanja, beritahu kami, ini nomor kami. Ya, ada yang sakit, perlu dirawat, nanti kami bisa bantu. Ada yang perlu untuk bersihkan rumah, laundry, semuanya ini. Saudara, ternyata tahun-tahun berikut gereja Singapura panen jiwa-jiwa itu. Jadi nggak cuma bakti sosial, tapi Injil tetap dibawa, tapi nggak bawa nama Yesus. Maaf saya balik, maaf. Kita Kristen, ada orang datang mengenalkan Buddha, mengenalkan Muhammad, mengenalkan Hindu, terima nggak? Maaf, maaf. Ya enggak dong ya, ngapain kamu datang kepada rusuknya kamu? Begitu pula bawa Yesus. Ayo, aku mau ajak kamu duduk bicara Yesus. Apa? Nah, ini loh caranya. Justru nama Yesus yang mentah-mentah kita bawa hanya sekedar Yesus, orang pasti nolak. Berarti aku ngertinya itu bagus buat pintu masuk, jadi nggak boleh Yesus, tapi iya, buktikan perbuatan Yesus. Pada suatu saat juga bakal akhirnya ngomong juga tentang Yesus, jadi cuma awal. Iya, pintunya saja. Oke. Maka itu dia berkata di Yohanes 8, kebenaran akan memerdekakan kamu. Jelas? Ya. Ada lagi yang mau tanya? Ayo. Ya. Tapi kalau bukannya gitu, bukannya itu kita menipu orang ya, Pak. Kalau misalnya kita berbuat baik sama orang, tapi kita belakangnya ada motivasi pengen memperkenalkan Tuhan Yesus juga, tapi kita nggak kenalin. Jadi itu kayak gimana ya? Kayak ada agenda tersembunyi nggak sih? Tidak. Kenapa ada iklan di dunia? Semua iklan itu pasti nggak langsung terang-terang bicara itu. Itu sebabnya Yohanes 13 tadi. Kenalkan kasih kepada dunia. Oke, coba kamu baca 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya. Jadi Yesus itu ternyata adalah kasih. Jadi kalau kita nyatakan kasih, kita nggak nipu orang. Maaf. Siapa yang pernah berkata kasih di dunia? Masing-masing agama bicara kebaikan, beda dengan kasih. Ya, bacakan 1 Yohanes 4 ayat 8. Bahasa Jerman juga boleh. Ayo.
Nah, siapa? Mana siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, Tuhan itu kasih. Sekarang boleh cari ya, semua buku di dunia. Kalau saya pakai bahasa Inggris, who is love? Gak ada yang bisa jawab. Tapi hanya Alkitab yang menulis siapa itu kasih, Tuhan. Jadi kalau kita bicara kasih, itu pasti bicara Yesus. Karena gak ada yang lain yang berkata seperti itu. Jelas, jadi bukan hipo. Karena memang kasih itu adalah dia sendiri. Oke? Ada lagi yang lain? Mau tanya? Iya. Ayo, ada lagi? Mau tanya? Ya. Apa bedanya baik dan kasih? Oh, beda. Baik itu semua orang pasti baik. Tapi kasih itu beda. Karena kasih itu pribadi. Nah, kita sakit hati pada orang, tapi kita masih bisa buat baik pada orang itu. Bisa nggak? Tapi kalau kasih, nggak ada sakit hati sama sekali. Itu bedanya. Semua orang bisa buat baik, ya, karena secara dasar kita itu baik. Tapi kasih itu beda. Saya beri contoh lagi. Mei, kamu punya teman sebut aja si A, ya, teman baik sekali. Suatu hari temanmu itu pinjam, Mei, aku lagi perlu 50 euro. 2 minggu aku kembalikan. Namanya temanku, jadi kasih. 2 minggu kali 100 gak balik-balik. Mei gak nagih juga pada teman baik. Ya udah. Tapi suatu hari, setelah sekian 2 minggu kali berapa, dia balik lagi. Mei, aku perlu 100 ini. Di 2 minggu aku balik. Maaf, kamu kan tetap kasih karena teman baik. Tapi jujur, dalam hati muncul enggak? Enggak balik lagi. Nah, itu baik. Kalau kasih, enggak ada sama sekali. Bacakan 1 Korintus 6 ayat 11. Ini kasih. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Ada 3 taraf, ada 3 tingkat Tuhan mengampuni kita. Baca Mi. 1 Korintus 6 ayat 11. Ya. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Wah, ini luar biasa. Tuhan mengampuni kita itu di tahap yang ketiga, dibenarkan. Dibenarkan itu apa? Dianggap gak pernah salah. Orang beragama tidak mungkin bisa mengampuni, tapi memaafkan. Itu pengajarannya. Karena yang bisa mengampuni cuma Tuhan. Nah, kata dibenarkan itu dianggap gak pernah buat salah. Jadi manusia yang pernah pinjam 50 euro 2 minggu gak balik, begitu dia pinjam lagi, kamu gak ingat sama sekali. Karena itu dia menganggap kamu gak pernah utang aku. Itu yang Tuhan buat atas kita. Nah, inilah bedanya kasih dan baik. Orang baik banyak di dunia, tapi kasih hanya Tuhan. Ya. Berarti orang luar Kristen bisa mengasihi nggak kok? Kalau dia nggak punya Yesus, nggak bisa mengasihi. Karena kasih itu cuma dia. Berarti mereka cuma bisa sampai tahap baik. Baik, iya. Tapi bisa di ausnutzen. Ya. Nah, kalau kita punya hikmat, nggak usah takut kita dimanfaatkan orang. Saya tanya balik. Adakah di antara kita nggak pernah ausnutzen Tuhan? Jawab. Ada di antara kita nggak pernah manfaatkan Tuhan? Belum, saya tanya aku. Nggak ada. Kita juga pernah. Maka itu kalau ada orang manfaatkan kita, ya udahlah.
impas sudah satu sama. Kan ada hikmah. Kalau kita tahu juga orang itu pura-pura atau tidak, kan kita tahu. Jelas? Kasih itu cuma satu, hanya Tuhan. Ya. Ayo. Ya. Oh, tanya. Tadi kan dibilang berarti agama itu nggak perlu ya? Nggak perlu. Konteks agama itu definisinya apa kan? Apakah berbicara tentang pengajaran? Oke. Apa konteks Ya. agama definisinya? Konteks agama itu semua manusia di dunia itu di dalam hatinya ada suara, ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Dari mana kita bisa tahu? Coba jawab pertanyaan saya. Sejajarnya orang jahat. Berarti jawab betul ya? Tiap kali dia melakukan kejahatan, ada suara enggak? Jangan, jangan. Lu jawab dulu cepat. Ada tidak suara itu? Tanya kok, ada enggak? Ada. Itu Tuhan. Nah, karena semua manusia di dunia itu sadar adanya Tuhan, tapi mereka nggak tahu bagaimana carinya, maka timbullah agama. Itu definisi agama. Tapi kekristenan beda. Kalau agama itu usaha manusia mencari Tuhan, rata-rata nggak ketemu karena pakai cara sendiri. Tapi kekristenan itu usaha Tuhan cari orang, cari manusia. Itu bedanya. Saya belajar dari Pak Tom, Stephen Tom. Agama itu begini. Satu hari ada orang kecemplung sumur. Tolong, tolong, tolong. Agama A datang. Oh, karena kamu nggak menghormati orang tua. Oh, karena kamu anak durhaka. Oh, karena kamu begini, kamu begitu. Tapi nggak ditahu. Nggak bisa keluar dia. Karena sudah kecemplung sumur, suruh melakukan itu. Satu kali teriak-teriak tolong, ada agama B lewat. Oh, kamu selama hidup itu nggak benar. Maka itu kamu begini, kamu kena kutuk, kamu kena begini. Terus gimana caranya? Ya buatlah baik sekarang. Nggak tertolong juga. Dan semua agama boleh datang, hanya memberi nasihat orang yang dalam sumur. Waktu Yesus datang, dia nggak memberi perintah. Dia turun ke dalam sumur dan angkat kita. Itu bedanya. Jadi berarti kamu ngertinya agama itu lebih kayak kan usaha manusia yang mencari Tuhan tapi nggak nyampe. Sementara kalau dia bilang kekristenan itu beda. Allah yang datang mencari kita, mengangkat kita. Ya. Jumat yang lalu kita memperingati penderitaan kematian Tuhan Yesus. Ya, tadi mau tanya. Oh, tadi kan Koden bilang Tuhan nggak marah kalau misal kita nggak ke gereja atau nggak beribadah. Yang penting ya kita mengasihi orang lain gitu kan. Tapi gimana? Koden nggak ngomong gitu loh. Oh, enggak juga ya. Enggak, Koden nggak ngomong nggak penting nggak ke gereja salah. Beragama. Oh. Itu loh. Nggak penting beragama. Iya. Nggak penting. Doa pagi, doa malam, tapi nggak melakukan firman Tuhan. Apa gunanya? Betul tidak? Contohnya. Yang saya tanya begini, mana lebih mudah beribadah ke gereja atau ngampuni orang? Beribadah ke gereja. Ini dia. Doa pagi itu mudah, kebaktian mudah, memberi perpuluhan mudah, tapi ternyata ngampuni itu susah. Padahal pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus adalah ampuni musuh. Maka itu agama membalik. Gak apa-apa. Kamu rajin aja ibadah, kamu aja memberi persembahan, pelayanan aktif. Nggak bisa. Mengampuni itu lebih penting daripada beribadah. Bacakan ayatnya. Ibrani 12 ayat 14. Saya cari dulu. Sorry. Iya, ayat 14. Ibrani 12 ayat ke-14. Pelan-pelan ya. Oke, 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Stop. Semua orang itu berapa? Wah, salah, bukan banyak. Semua. Pokoknya orang. Oke. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Nah, ini terjemahannya salah. Karena kekudusan itu bicara soal perjinahan. Yang betul begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang.
dan kejarlah perdamaian. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, maka kamu, baca kalimat terakhir, tidak seorang pun akan melihat nah, Tuhan. enggak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini loh, saya tanya, kalau melihat Tuhan aja nggak bisa, ketemu bisa nggak? Dijawab, ya sudah, ini dia. Jadi rajin ke gereja tapi masih punya musuh, nggak ada gunanya. Jadi hanya satu penyebab kenapa kita nggak bisa melihat Tuhan, ketika kita nggak mengampuni. Misalnya saudara tinggal di sebuah lokasi, jumlah orangnya 15.000 misalnya. Ternyata ada satu orang saudara belum ampuni. Saudara nggak bisa berkata ini, Tuhan, aku sudah berdamai dengan 19.000. Aku sudah berdamai dengan yang 14.999. Tinggal yang satu ini, Tuhan. Berdamai dengan semua orang? Kalau satu saja belum? Oke? Iya, boleh. Maaf banget nih, Kode. Ini aku pengalaman pribadi, bukan pribadi sih. Saya aku kenal seseorang itu. Oprah Winfrey sekarang dikenal sebagai satu-satunya wanita paling kaya sedunia. Bahkan kekayaan Oprah Winfrey itu sampai setingkat dengan kekayaan Ratu Elizabeth II. Bayangkan. Dan dia sekarang ini menyelamatkan enggak tahu berapa ratus ribu gadis-gadis Afrika yang diperkosa. Karena perjuangannya itu. Jadi kalau kita melihat kejahatan dunia, tapi bisa dibalik, wih, hasilnya luar biasa. Yang kedua cari Joyce Meyer. Itu orang hebat. Nah, kalau ini pendeta. Bagaimana masa remajanya habis dia diperkosa? Bapaknya lagi. Tapi dia bisa menolong orang. Oke. Bacakan Ibrani 2 ayat yang ke-18. Dan ternyata semua kita bisa mengalami sesuatu yang gak enak sekalipun. Jadi ada jawabannya semua. Ibrani 2:18 silakan dibaca. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicoba. Nah, firman ini akan menolong kita untuk mengerti bahwa semua pencobaan penderitaan yang gak enak sekalipun, kalau kita bisa menerima dengan ucapan syukur, itu bisa jadi berkat buat orang lain. Katakan amin. Amin. Ya. Maaf, saya beri contoh. Kalau saudara kenal seorang onkolog, dokter apa ini? Kanker. Dia akan jadi onkolog yang hebat kalau dia sendiri pernah kena kanker duluan. Betul atau tidak? Seorang kardiologis, ahli jantung. Ya, kalau dia pernah mengalami serangan jantung, maka dia bisa menolong pasien itu gampang. Karena dia ngalami. Ini teman saya barusan hanya punya 2 anak. Ya. Anak pertama meninggal karena COVID. Anak kedua 25 Februari lalu meninggal. Waktu melahirkan 2 anak kembar meninggal juga. Bayangkan. Saya sampai gak berani telepon. Karena saya mau ngomong apa? Saya gak ngalami kok. Betul gak? 2 anak saya gak punya lagi. Punya lahir cucu kembar meninggal bersama mamanya. Aduh, 5 hari kemudian mama kandungnya meninggal. Masa tua 95 tahun. Berhari-hari saya nggak berani telepon. Bisa bayangkan dia mau ngomong apa? Kalau bilang ya Tuhan menguatkan, ya semuanya orang ngomong begitu. Rupanya dia tahu saya nggak berani telepon. Setelah lewat 2 minggu dia telepon. Jadi dia telepon saya dan dia tahu. Nah di situ dia ngomong kalimat ini. Sekarang saya punya bahan untuk menolong orang-orang yang menderita seperti saya. Wih. Terus kalimat yang indah berkata, terus semua kita akan mati juga suatu hari. Jadi kalau cucu saya baru lahir, cuma berapa jam meninggal, semua orang akan meninggal juga. Waduh, hati saya lega.
saya nggak merasa nggak bersalah karena saya nggak bisa menghibur dia. Itu dia. Jadi dunia ini sangat jahat. Tapi percayalah tetap ada jawaban dalam hidup. Amin. Ya, harus makan rendang. Oke, khususnya doa dong untuk kita semuanya. Iya, doa ya untuk minggu. Ya, mari kita doa sama-sama.